Selamat siang Ibu. Siang, Sos. Baik Ibu, sebelumnya Ibu perkenalkan ya Ibu, saya Ramana Tulusna, saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes RI Padang. Ibu bisa panggil saya Rara. Sebelumnya Ibu, saya boleh tahu nama Ibu siapa? Jadi Erisa, Sos. Baik Ibu, nama panggilan Ibu Cei, Sos. Ibu C ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya Ibu bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Saya akhir-akhir ini suka mendengarkan suara-suara aneh, Sos. Suara aneh ya Bu ya. Baik Ibu, bagaimana Ibu kalau kita berbincang-bincang masalah apa yang Ibu dengarkan itu, bagaimana tempatnya di sini saja Ibu? Boleh, Sos. Baik Ibu, waktunya sekitar berapa lama Ibu? 10 menit aja ya, Sos. 10 menit ya Bu ya, sini aja ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya bagaimana Ibu, dari suara-suara yang Ibu dengarkan itu seperti apa Ibu yang Ibu dengarkan itu? Suaranya seperti memanggil-manggil saya, Sos. Tetapi ketika saya lihat, saya tidak melihat orang yang memanggil saya, Sos. Berarti dalam bentuk memanggil Ibu ya Bu ya. Iya, Sos. Apakah suara itu datang terus-menerus Bu? Kadang datangnya pas pada malam hari, Sos, atau siang hari. Kadang malam, kadang siang ya Bu ya. Iya, Sos. Kemudian apakah sekitar berapa kali dalam sehari suara-suara itu mengganggu Ibu? 3 kali sehari, Sos. 3 kali ya Bu ya. Berarti suaranya itu tidak ada wujud ya Bu? Tidak, Sos. Ibu mendengar tetapi Ibu tidak melihat siapa yang memanggil Ibu. Iya, Sos. Baik ya Ibu ya. Kemudian keadaan seperti apa suara itu datang Ibu? Ketika suasana seperti apa suara itu bisa datang kepada Ibu? Ketika saya lagi sendirian, Sos. Ketika sendirian berarti ketika Ibu sepi ya Bu ya. Iya. Apa yang Ibu lakukan ketika suara itu datang Bu? Saya menutup telinga saya, Sos. Apakah dengan cara Ibu menutup telinga itu suaranya akan hilang Bu? Tidak, Sos. Tidak ya Bu ya. Nah, bagaimana kita belajar caranya untuk menghilangkan atau menghindari suara-suara seperti itu Bu? Boleh, Sos. Sebelumnya caranya ada 4 cara, yaitu yang pertama ada cara dengan cara menghardik, kemudian berbincang-bincang dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang di sekitar Ibu. Kemudian ada juga dengan cara Ibu mengatur jadwal Ibu melakukan kegiatan. Kemudian yang keempat ada dengan cara rutin meminum obat ya Bu ya. Pada hari ini saya ingin mengajarkan Ibu cara yang pertama dulu ya Bu ya, yaitu cara kita menghardik suara-suara tersebut. Apa Ibu bersedia Bu? Sedia, Sos. Caranya, Caranya ketika suara itu mengganggu Ibu datang, saya contohkan dulu ya Bu ya, Ibu perhatikan saya ya Bu. Caranya Ibu menutup mata Ibu, kemudian tutup telinga Ibu, sembari Ibu mengucapkan dalam hati yang paling dalam Ibu dengan cara kayak gini. Pergi, pergi, pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu harus menutup telinga Ibu dengan tangan, kemudian menutup mata Ibu dan berbicara dari hati yang paling dalam Ibu. Pergi, pergi, pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Seperti itu Ibu. Apa Ibu bisa mencontohkannya Ibu? bisa, Sos. Baik Ibu, dicobakan ya Bu ya. Pergi, pergi, pergi ke suara palsu. Jangan ganggu saya. Baik Ibu. Nah, kan saya sudah mengajarkan Ibu, bagaimana Ibu perasaannya ketika saya ajarkan itu Ibu? Bisa sedikit tenang, Sos. Sedikit tenang ya Bu ya. Nah, Ibu bisa melakukan yang saya ajarkan tadi dengan cara menghardik tadi ketika suara-suara aneh yang tersebut mengganggu Ibu. Bagaimana Ibu? Baik, Sos. Nah, bagaimana kalau kegiatan yang saya ajarkan tadi kita masukkan ke jadwal harian Ibu? Boleh, Sos. Baik Ibu, berapa kali Ibu akan melakukannya dalam sehari? 3 kali sehari, Sos. Baik Ibu, jadi Ibu mau latihan yang saya ajarkan tadi jam berapa saja Bu? Jam 10 pagi sama jam 6 sore, Sos. Jam 6 sore ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertemuan sekarang kita sampai di sini saja ya Bu ya. Bagaimana kalau pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi Bu? Saya akan membahas cara yang kedua untuk menghindari dan mengendalikan suara-suara aneh yang muncul pada Ibu. Boleh, Sos. Baik Ibu, tempatnya di mana maunya Bu? Di lapangan terbuka, Sos. Oke, di lapangan di depan saja ya Bu ya. Iya. Sekitar jam berapa maunya Bu? Jam 10 pagi, Sos. Jam 10 pagi ya Bu ya. Oke, nanti kita ketemu di lapangan depan
jam 10 pagi ya Bu ya. Baik Ibu, ada yang Ibu tanyakan? Oke Ibu, jangan lupa ya Bu ya dilakukan aktivitas dalam kegiatan harian Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, saya permisi ya Bu. Selamat pagi Ibu. Pagi sus. Baik Ibu, bagaimana Ibu? Apa Ibu masih ingat dengan saya? Ingat sus. Siapa Ibu nama saya? Merawat Rara. Baik Ibu, bagus ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu masih mendengar suara-suara aneh yang kemarin Bu? Masih sus. Masih ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mencobakan cara yang saya ajarkan kemarin? Udah sus. Sudah ya Bu ya. Apakah berkurang suara-suaranya Bu? Udah sus. Nah, berkurang ya Bu ya, tapi masih datang ya Bu. Iya, sus. Baik Ibu, sesuai janji kita yang kemarin, saya akan mengajarkan Ibu latihan yang kedua, yaitu dengan cara mengajak mengobrol orang lain ketika Ibu mendengarkan suara-suara aneh tersebut kembali. Dengan caranya yang pertama, ketika suara-suara itu datang, Ibu bisa ajak teman Ibu untuk ngobrol dengan Ibu, atau di rumah kalau ada suami Ibu atau anak Ibu bisa ngajak ngobrol suami atau anak Ibu ya Bu ya. Caranya seperti ini. Kalau dengan teman, tolong saya sedang mendengarkan suara-suara aneh, ajak saya ngobrol gitu ya Bu ya. Atau di rumah sama suami Ibu, Pak, ayo ajak saya berbicara, saya sedang mendengarkan suara-suara aneh. Apa Ibu paham Bu? Paham sus. Baik Ibu, bisa Ibu contohkan ke saya, anggap saya sebagai teman Ibu atau suami Ibu. Baik sus. Tolong ajak saya bicara, saya sedang mendengarkan suara-suara aneh. Oke, seperti itu ya Bu ya. Ketika Ibu mendengarkan suara-suara aneh, Ibu bisa mengajak orang di sekitar Ibu ngobrol atau berbicara. Dan Ibu bisa berbicara apapun yang Ibu inginkan, atau menyuruh atau meminta teman berbicara Ibu mengajak terus mengobrol ya Bu ya. Baik Ibu, apa Ibu paham atau ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi? Tidak sus. Nah Ibu, sudah berapa cara yang saya ajarkan kepada Ibu? 2 cara sus. Oke, ada 2 cara ya Bu ya. Yang kemarin ada cara dengan cara menghardik ketika suara itu datang. Yang kedua ada berbincang-bincang atau mengobrol dengan orang di sekitar ketika suara itu datang. Nah Ibu bisa memakai keduanya ketika suara itu datang. Oke, apakah Ibu bersedia saya masukkan yang saya ajarkan barusan ke jadwal harian Ibu? Sedia sus. Baik Ibu, saya masukkan ke jadwal harian Ibu ya. Ibu maunya jam berapa saja Bu? Jam 11 sama jam 3 sus. Oke, jam 11 sampai jam 3 itu sekitar jam-jam suara-suara itu datang ya Bu ya. Ya sus. Baik Ibu bisa mempraktekkan atau melakukan cara-cara yang saya ajarkan tadi ketika suara itu datang ya Bu ya. Baik Ibu, bagaimana besok kita bertemu lagi Bu? Saya akan mengajarkan cara yang ketiga untuk mengendalikan suara-suara aneh ini. Apa Ibu bersedia? Sedia sus. Baik ya Ibu ya. Maunya sekitar jam berapa Bu? Jam 1 sus. Jam 1 ya Bu ya. Jam 1 tepatnya di Sini aja sus. di sini saja ya Bu ya. Baik Ibu, sampai jumpa besok ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam sus. Selamat pagi Bu. Pagi Suster. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih Suster ceria. Bagus ya Bu. Bagaimana perasaannya Bu hari ini? Apakah suaranya masih muncul? Masih Suster. Apakah cara yang telah kita ajarkan kemarin sudah Ibu coba? Sudah Sus. Bagaimana hasilnya Bu? Agak sedikit berkurang suara-suaranya, tapi masih muncul. Bagus ya Bu. Baiklah Ibu, sesuai janji kita hari ini, kita akan belajar cara yang ketiga untuk mencegah halusinasi, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Ibu maunya kita bicara di mana Bu? Di sini saja Sus. Baiklah Ibu, maunya berapa lama? 10 menit saja Suster. Baik Ibu, apa saja kegiatan yang biasa Ibu lakukan? Banyak Suster. Kalau pagi hari Ibu biasanya melakukan kegiatan apa Bu? Saya pagi-pagi itu mencuci piring. Terus jam berikutnya ngapain Bu? Saya habis cuci piring, saya nyapu rumah Suster. Nyapu rumah ya Bu, bagus ya Bu. Kalau pada siang hari Ibu
lakukan. Oh, bagus. Kalau sore Bu? Sore saya melakukan olahraga, kadang-kadang saya lari. Oh, bagus ya Ibu. Berarti Ibu suka olahraga ya Bu? Ya, Sus. Kalau pada malam hari Ibu biasanya ngapain Bu? Kalau ada baju yang disetrika, saya setrika, Sus. Bagus ya Bu. Baiklah Ibu.